Salah satu bangsawan pun berteriak dengan berkata, "Healer, cepat gunakan heal." Para healer pun datang ke tempat Sofia berada dan mereka pun mencoba menyembuhkan Sofia dengan menggunakan heal. Akan tetapi, hal itu percuma, dikarenakan heal tidak memberikan efek apapun kepada Sofia. Melihat hal itu, Raymond pun menjadi panik dan berkata di dalam hati, "Tidak, bahkan heal ranking, tidak berhasil. Apa yang harus kulakukan?" Berbeda hal kalau dia hanya pasien biasa, tapi dia seorang tuan putri. Kalau aku terlibat dan gagal menyembuhkannya, maka aku akan dihukum seberat-beratnya. Apa aku harus pura-pura tidak melihat ini? Ini tidak seperti aku berhubungan baik dengannya. Ya, kalau aku melakukan sesuatu, tidak satupun yang akan membuat magang sepertiku ini bertanggung jawab. Aku akhirnya mendapatkan ability baru dan mulai bermimpi. Tidak ada gunanya membuat hidupku berakhir dengan tidak adil. Raymond pun teringat dengan kata-kata Sofia pada saat pertama kali berjumpa dengannya di acara festival itu. Sofia berkata, "Kau sudah berubah banyak, dulu kamu seperti tikus pembuat onar." Mengingat hal itu, Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Tidak, aku belum mendengar dia minta maaf dengan benar. Aku tidak akan membiarkan dia mati seperti ini. Bahkan kalau dia harus mati, aku akan membuatnya untuk meminta maaf. Untuk segala kesalahan yang dia perbuat padaku sebelum dia mati." Lalu, Raymond pun berkata kepada semua orang, "Aku akan menyembuhkan Tuan Putri." Mendengar perkataan itu, salah satu healer pun berkata, "Songong sekali kau anak magang. Enyahlah, jangan mengganggu kami." Raymond pun tidak memperdulikan perkataan wanita itu dan menerobos mereka sambil berkata, "Maaf, tapi kita tidak punya waktu, tolong menyingkir." Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah memutuskan untuk merawat pasien darurat, meskipun dalam situasi sulit." Efek dari Heart of Steel menjadi lebih kuat. Raymond pun langsung mendekati Putri Sofia untuk menyelamatkannya. Melihat hal itu, para healer senior itu pun bertanya, "Woi, apa yang kau lakukan?" Raymond pun menjawab, "Tolong percaya padaku. Jika tidak, Tuan Putri akan mati." Setelah mengatakan itu, Raymond pun mengecek denyut nadi dari tangan Sofia dan berkata di dalam hati, "Tidak ada denyut nadi di arteri kartorisnya. Detak jantungnya berhenti secara mendadak. Dalam beberapa kasus, heal tidak banyak membantu sekarang. Aku perlu membuat darahnya beredar dari jantungnya dengan lancar." Raymond pun melakukan CPR. Melihat hal itu, para bangsawan itu pun langsung panik dan bertanya, "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan terhadap tubuh berharga Tuan Putri?" Mendengar hal itu, Raymond yang masih berusaha itu pun berkata, "Tolong tunggu sebentar, aku ini sedang menyelamatkan Tuan Putri." Para bangsawan itu pun menyuruh penjaga untuk menyingkirkan Raymond dari tubuh Sofia. Tiba-tiba, sang raja pun datang ke tempat itu dan berkata, "Tunggu sebentar." Mendengar perkataan sang raja, para penjaga itu pun berkata, "Tapi, Yang Mulia, melihat Raymond sedang menangani anaknya." Sang raja pun bertanya, "Aku akan mempertanyakan ini pada kalian. Apa kalian bisa menyelamatkan Tuan Putri dengan heal?" Mendengar perkataan sang raja, para healer senior itu pun terdiam ketakutan. Mendengar tidak ada jawaban dari mereka, sang raja pun berkata, "Dengan kata lain, kita tidak mempunyai pilihan selain menunggu." Lalu, Raymond yang melihat tidak ada perkembangan dari Sofia pun berkata di dalam hati, "Sial, kenapa detak jantungnya tidak kembali? Kalau begini, dia akan mati." Raymond pun terus-menerus mencoba melakukan CPR kepada tubuh Sofia. Raymond yang mulai panik itu pun berkata, "Kalau begini terus, aku pun akan dalam masalah. Tetapi tenang, aku perlu memikirkan cara lain. Kalau CPR tidak bekerja, cara lain yang bisa aku lakukan adalah shock, di mana aku bisa mendapatkan defibrilator." Sedikit informasi, defibrilator adalah alat untuk memberi sengatan ke pasien yang mengalami gangguan jantung. Raymond pun kembali berkata di dalam hati, "Di sini adalah benua Laipentaina. Sesuatu yang bisa menggantikan defibrilator adalah..." Lalu, Raymond pun teringat dengan sesuatu dari sistem dan berkata di dalam hati, "Jendela status. Pembelian skill kedua. Beli Lightning Magic." Setelah membeli Lightning Magic, Raymond pun kembali meletakkan tangannya ke tubuh Sofia sambil berkata di dalam hati, "Salah satu tanganku akan berada di belakang tulang selangkah kanannya. Yang satunya lagi akan di atas ketiak kirinya." Lalu, Raymond pun menggunakan kekuatan magic listriknya dan Sofia pun tersetrum dengan sengatan listrik. Melihat hal itu, penjaga pun langsung menolak Raymond untuk menjauh dari tubuh sang putri dan mengarahkan pedangnya ke leher Raymond sambil berkata, "Apa yang baru saja kau lakukan? Beraninya kau menyerang Tuan Putri dalam keadaan kritis dengan lightning. Ini penyerangan terhadap keluarga kerajaan." Mendengar perkataan itu,
Raymond yang ketakutan itu pun berkata, "Itu tidak benar. Aku tidak mencoba menyakiti dia. Aku melakukan itu untuk menyelamatkannya. Aku berkata jujur." Tiba-tiba, sang raja pun berkata, "Hei, lihatlah Tuan Putri." Mendengar perkataan sang raja, salah satu healer pun datang menghampiri Sofia dan mengecek detak nadi di tangannya. Healer itu pun berkata, jantungnya mulai berdetak lagi. Mendengar perkataan itu, seisi ruangan itu pun berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Mustahil. Dia berhasil tanpa menggunakan heal." Lalu, penjaga itu pun menurunkan pedangnya dari leher Raymond, dan Raymond pun menghelaikan nafasnya karena sudah lega. Sang raja pun menghampiri Raymond dan bertanya, "Apa yang barusan kau lakukan?" Mendengar pertanyaan dari sang raja, Raymond pun menjawab, "Setelah saya melihat keadaan Tuan Putri, saya berpikir akan mustahil menggunakan heal untuk menyelamatkan Tuan Putri, dan mencoba metode penyembuhan lain." Mendengar jawaban dari Raymond, sang raja pun hanya diam. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Kenapa dia melihatku seperti itu? Dia tidak salah paham yang aneh-aneh kan?" Lalu, sang raja pun berjalan melewati Raymond dan berkata kepada semua orang, "Perjamuannya sudah berakhir." Setelah mengumumkan itu, sang raja pun berkata kepada Raymond, "Raymond, aku ingin kamu tetap di sini sampai aku memanggilmu lagi." Mendengar perkataan itu, Raymond pun panik dan berkata di dalam hati, "Apa? Kenapa dia berniat memanggilku? Kami akhirnya bertemu lagi setelah 5 tahun, apa yang ingin dia bicarakan?" Lalu, Raymond mengingat masa lalunya dan berkata di dalam hati, "Pertama kalinya aku bertemu dengan ayahku. Setelah ibuku meninggal karena sakit. Ketika aku mati kelaparan di daerah kumuh sendirian. Pada saat itu, sang raja pun menghampiri daerah kumuh tempat Raymond bersama dengan bawahannya. Melihat kondisi dari ibu Raymond, bawahannya itu pun berkata, dia sudah lama mati." Melihat bawahan itu, Raymond yang tidak mengenalinya itu pun bertanya, "Siapa Anda?" Sang bawahan itu pun tidak memperdulikan pertanyaan Raymond dan segera mengecek nadi Raymond. Bawahan raja itu pun berkata, "Kalau anak ini tidak diselamatkan dengan heal tingkat tinggi sekarang, dia tidak akan bertahan." Mendengar perkataan itu, sang raja pun menghampiri Raymond dan menggendongnya. Lalu, sang raja pun membawa Raymond ke istananya dan memberikan Raymond kepada para healer. Setelah memberikan Raymond kepada healer, sang raja pun pergi meninggalkan mereka dan berkata, "Sembuhkan dia, pastikan kau selamatkan dia." Mengingat kejadian masa lalu itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Itulah pertama dan terakhir kali aku mendengar suara hangat ayahku. Setelah aku selamat, aku tidak bisa berbicara dengan ayahku sama sekali sebelum aku pergi dari istana kerajaan. Karena aku anak haram yang tidak pernah ada. Aku selalu kepikiran ini, karena aku dilecehkan di istana kerajaan. Dia seharusnya membiarkanku mati saja. Kalau dia melakukannya, aku tidak harus mengalami penderitaan seperti ini." Tiba-tiba, muncul pemberitahuan sistem yang berisi, "Anda telah menyelesaikan Guardian of the Banquet. Anda telah mendapatkan hadiah. Level Anda telah meningkat." Mendengar pemberitahuan itu, Raymond pun menjadi senang dan berkata di dalam hati, "Ah, hadiah quest. Aku hampir melupakan ini. Aku naik level 4x dan dapat 60 skill point. Wow, yang tadi itu tidak sia-sia. Ayah, bukan, ayah sialan. Aku tidak peduli apa yang raja katakan. Akulah yang telah menyelamatkan Putri Sofia. Ya, mari kita coba dapatkan hadiah terbaik yang bisa aku dapatkan darinya atas menyelamatkan Tuan Putri. Aku akan mendapatkan semuanya darinya." Beberapa saat kemudian, acara yang tadi awalnya pesta itu pun berubah menjadi acara selamatan. Raymond pun berjalan ke hadapan raja, dan memberi hormat kepadanya sambil berkata, "Salam yang mulia, saya Raymond, seorang pelayan rendahan Anda." Lalu, sang raja pun bertanya kepada Raymond, "Kau bilang, kau menggunakan metode penyelamatan yang berbeda dari heal, kan?" Raymond pun menjawab, "Benar, itu sebuah teknik misterius yang dikenal sebagai teknik medis. Sebuah teknik rahasia kuno, yang saya pelajari ketika saya mengunjungi reruntuhan kuno." Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati, "Kebohongan yang aku buat untuk saat seperti ini, metode penyembuhan kuno. Ada banyak reruntuhan kuno di benua Laipentaina. Ada banyak sekali contoh. Seperti orang yang mendapatkan kemampuan misterius ketika menjelajahi reruntuhan kuno. Dalam hal Laipentaina kuno, ada banyak sekali teknik yang lebih maju daripada dunia modern yang belum diketahui. Akan kedengaran aneh kalau aku bilang ada metode penyembuhan lain di samping heal." Lalu, sang pendamping raja yang mendengar jawaban Raymond tadi pun berkata, "Memang benar kalau reruntuhan kuno itu memiliki pengetahuan kuno yang sudah hilang seiring berjalannya waktu.
Kau menyebutnya teknik medis. Raymond pun menjawab. Benar, sang raja yang mendengar penjelasan dari Raymond itu pun berkata. Bagaimanapun metodenya, memang benar, Putri Sofia terselamatkan karenanya. Aku menghargai yang kau lakukan dan akan menghadiahimu. Mendengar perkataan sang raja, Raymond pun langsung senang. Lalu sang raja pun bertanya, apa yang kau inginkan? Kalau kau menginginkan harta, maka aku akan memberikan kekayaan padamu, jadi kamu tidak perlu khawatir, masalah uang selama sisa hidupmu. Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Kau pikir, aku akan mengambil uang untuk hadiahku? Aku bisa mendapatkan uang yang lebih dari cukup setelah aku menjadi healer yang sukses. Aku harus mendapatkan hadiah yang hanya raja yang bisa memberikannya. Untuk melakukannya, setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab pertanyaan sang raja. Saya adalah seorang healer, jadi, satu-satunya hal yang penting bagi saya adalah merawat pasien. Saya tidak memerlukan harta. Mendengar jawaban dari Raymond, sang pendamping raja pun berkata di dalam hati. Hoho, anak muda yang luar biasa. Sepertinya dia masih memikirkan pasiennya di depan kesempatan yang luar biasa ini. Dia seorang true healer di era ini. Lalu, salah satu bangsawan yang mendengar perkataan Raymond itu pun berkata di dalam hati. Anak haram itu, memiliki pemikiran yang begitu suci dan mulia. Raymond yang telah memberikan jawaban tadi itu pun berkata di dalam hati. Tentu saja, 100% omong kosong. Uang adalah segalanya. Aku perlu memasang umpan ini, dengan begitu, aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun kembali berkata. Bagaimanapun, saya punya sesuatu yang saya butuhkan. Saya berharap untuk bekerja keras selama sisa hidup saya untuk keselamatan pasien. Yang mulia, saya berharap Anda bisa menjamin itu. Saya bisa melakukannya untuk pasien saya. Mendengar perkataan Raymond, sang raja pun bertanya. Kau memintaku untuk menjaminnya, kau bisa merawat pasien dengan teknik medis. Raymond pun menjawab, itu benar, tolong akui teknik medis sebagai metode pengobatan resmi. Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Kalau aku terus menggunakan teknik medis, healer yang ada pada akhirnya akan membalasnya. Dengan kata lain, mereka akan bilang itu adalah sihir. Dan The Healing Tower akan melarangnya. Jika aku ingin menggunakan teknik medis tanpa The Healing Tower yang menghalangi. Aku memerlukan pengakuan dari raja. Aku akan mendapatkannya sekarang. Mendengar jawaban dari Raymond, sang raja pun berkata. Aku tidak mungkin tidak mengakui penyembuhan yang telah menyelamatkan Tuan Putri. Atas nama Oden de Houston, aku mengakui teknik medis sebagai metode penyembuhan resmi. Mendengar perkataan sang raja, Raymond pun tersenyum dan berkata di dalam hati. Berhasil, tapi ini belum cukup, ini hanya hidangan pembuka. Aku perlu satu hal lagi. Lalu, Raymond pun kembali berkata. Saya punya satu lagi permintaan. Sudah kubilang, aku tidak ingin harta ataupun kekayaan. Bagaimanapun juga, aku ingin hidup dengan kehormatan sebagai healer. Mendengar perkataan Raymond, sang raja pun bertanya. Kehormatan sebagai healer, Raymond pun menjawab, kalau yang mulia memaksa, tolong anugerahi saja aku dengan Medal of Bringer. Mendengar perkataan Raymond, para bangsawan di sekitar pun berkata. Medal of Bringer, apa dia membicarakan tentang medali yang diberikan pada orang yang berjasa pada kekaisaran? Itu hanyalah medali kehormatan, tidak lebih. Tidak kusangka dia hanya menginginkan medali kehormatan dan menolak hadiah lainnya saat dia berhasil menyembuhkan putri. Kukira dia hanya manusia rendahan, anak haram. Tapi sebagai seorang healer, dia sungguh orang yang sangat baik. Tiba-tiba, panel sistem pun muncul yang berisi. Orang-orang tersentuh akan perbuatan player. Reputasi Anda meningkat. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Semua orang tersentuh, hehehe. Tapi itu semua hanyalah tipuan. Dasar tolol, apa kalian pikir aku ingin hadiah tanpa keuntungan? Jika aku mendapat Medal of Bringer, aku akan mendapat kehormatan kesatria. Meskipun itu hanya gelar tanpa otoritas, tapi aku bisa menjadi bangsawan. Bangsawan, sungguh kata yang menggiurkan. Itulah hadiah terbaik yang bisa kudapatkan dari kejadian ini. Lalu, sang raja pun bertanya, apa sebuah medali saja sudah cukup? Raymond pun menjawab, iya, aku hanya melakukan tugasku sebagai seorang healer. Jadi, hadiah apa lagi yang saya perlukan? Medali saja sudah lebih dari cukup. Para bangsawan yang mendengar perkataan itu pun menjadi terharu kepada Raymond. Sang raja pun memberikan Medal of Bringer kepada Raymond. Setelah acara itu selesai, sang raja pun berjalan pergi meninggalkan tempat tadi bersama dengan ajudannya. Ajudan raja itu pun berkata, dia banyak berubah sampai Samapi tak dapat dikenali. Aku tidak tahu dia anak yang penuh pendirian.
Setelah mengatakan itu, ajudan raja itu pun teringat masa lalu dan berkata di dalam hati. Saat pertama kali aku berjumpa dengannya, kondisinya sangat menyedihkan dan sekarat. Pada saat di masa lalu, ajudan yang melihat sang raja mengangkat Raymond kecil itu pun bertanya. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Raja pun menjawab. Aku akan membawanya ke istana dan menyembuhkannya dengan healer terbaik. Mendengar jawaban dari sang raja, ajudan pun berkata. Jika Anda membawanya ke istana, semua orang akan tahu bahwa dia anak haram yang mulia. Mendengar perkataan itu, sang raja pun bertanya. Lalu, aku harus membiarkannya mati begitu saja. Ajudan itu pun menjawab, dia pergi begitu tahu siapa yang mulia sebenarnya. Bahkan sampai setelah dia meninggal, dia tak pernah memasuki istana. Dibanding anaknya menodai kehormatan yang mulia, dia mungkin berpikir akan lebih baik jika anaknya mati kelaparan. Mendengar perkataan ajudannya, sang raja pun tetap membawa Raymond ke kerajaan sambil berkata, Aku telah memutuskannya, Galman, untuk menyelamatkannya dan menjaga kehormatanku. Setelah sampai ke kerajaan, sang raja pun meletakkan Raymond di dalam istana dan berjalan pergi sambil berkata di dalam hati. Aku tidak boleh melindunginya dengan perasaan pribadiku. Tidak peduli apa yang terjadi. Mengingat hal itu, ajudan yang diketahui namanya adalah Galman itu pun berkata di dalam hati. Keputusan yang mulia tidak salah, dan orang-orang tidak akan mengejeknya. Karena ada target yang lebih mudah untuk diejek. Andai saja. Kalau dia anak haram dari bangsawan di pedesaan, dia tidak akan semenderita itu. Setelah mengingat hal itu, Galman pun berkata kepada sang raja. Aku sungguh terkesan, aku tak yakin apa ini berkat dari dewa, tapi sepertinya dia menguasai semacam teknik misterius. Sepertinya itu disebut teknik medis. Kupikir efeknya sama dengan heal peringkat menengah. Kalau benar, kurasa dia tidak akan kesulitan menjaga diri. Karena anak haram akan kesulitan mendapat pekerjaan, bisa merawat dirinya sendiri suatu pencapaian yang besar, kan? Mendengar perkataan Galman, sang raja pun hanya diam dan terus berjalan pergi. Di sisi lain, Raymond yang sudah kembali dari istana itu pun tersenyum lebar dan bangga atas pencapaiannya. Salah satu healer pun menghampiri Raymond dan berkata, Aku telah mendengar apa yang terjadi di istana, kau mendapat Medal of Bringer. Raymond, tidak, Tuan Raymond. Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Menjadi bangsawan memang hebat, tidak kusangka para healer yang meremehkanku sekarang menjadi terdiam. Bahkan Lance gigi boneng tonggos itu pun juga terdiam. Raymond pun berjalan menghampiri Lance dan bertanya. Kepala healer, tolong beritahu aku apa ada alasan yang tidak memperbolehkanku mengambil tes kualifikasi healer. Mendengar pertanyaan itu, Lance pun menjawab dengan nada ketakutan. Aku pikir tidak ada. Tuan Raymond. Mendengar jawaban itu, Raymond yang ingin mengisengi Lance itu pun kembali bertanya. Apa tadi? Aku tidak dengar. Bisa kau ulangi? Lance pun menjawab dengan nada kesal. Tuan Raymond. Raymond pun kembali berkata, Maaf, apa? Suaramu kekecilan. Lance yang sudah tidak tahan itu pun berkata dengan nada marah. Kubilang Tuan Raymond. Mendengar hal itu, Raymond pun bertanya. Hah? Aku kurang yakin, tapi apa ini benar bagian dari etiket kerajaan? Mendengar pertanyaan itu, Lance pun menjawab dengan nada tenang. Maafkan aku akan memperbaikinya. Mendengar perkataan itu, Raymond yang tertawa di dalam hati itu pun berkata kepada Lance. Akan kumaafkan jika kau menyapaku dengan etiket yang benar. Ah, tolong sertakan gelarku juga. Mendengar itu, Lance pun memberi hormat kepada Raymond dan berkata. Salam, Tuan Raymond. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Ah, berapa kali pun aku mendengar gelarku, rasanya sungguh menyenangkan, aku tak akan pernah bosan dengan ini. Sekarang, aku bisa membalas orang-orang yang membuliku. Tidak, aku cuman bangsawan tanpa otoritas. Kalau sembrono membalas dendam, aku bisa terkena masalah. Aku harus puas dengan yang sekarang. Tapi, yang terpenting. Beberapa saat kemudian, pada saat ada pasien, Raymond pun menghampiri seorang healer dan bertanya. Bisakah aku memeriksa pasien ini, healer? Mendengar perkataan itu, sang healer itu pun ragu dan berkata. Ah, soal itu. Raymond yang melihat healer itu ragu pun kembali bertanya. Bolehkah aku memeriksanya? Kurasa, aku dapat menyembuhkannya. Raymond pun menangani pasien yang datang ke ruang perawatan sambil berkata di dalam hati. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menyembuhkan sebanyak yang ku bisa, agar cepat naik level. Setelah Raymond selesai menangani pasien, sang pasien yang sudah dilayani Raymond itu pun berkata kepada pasangannya. Kudengar dia memilih Medal of Bringer dibanding uang. Tapi melihatnya bekerja keras seperti biasanya.
Apa maksudmu arogan? Dia lebih dermawan dibanding sebelumnya. Mendengar perkataan dari pasien, Hansen pun menjadi senang dengan pencapaian dari Raymond. Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Anda mendapat poin XP. Level Anda meningkat. Karena telah menyembuhkan banyak orang, reputasi Anda meningkat. Anda membuat para pasien tersentuh. Anda mendapat tambahan skill point. Menampilkan status player. Melihat status dirinya, Raymond pun berkata, levelku 15 sekarang, dan statku juga meningkat banyak. Aku harus segera mencapai level 40 dan meningkatkan rang kelasku juga. Tiba-tiba, terdengar suara para healer yang berkata, pasien gawat darurat, pisau telah menusuk perutnya. Mendengar perkataan itu, Raymond pun segera berjalan melihat sang pasien dan berkata di dalam hati. Kalau perutnya tertusuk, dia bisa disembuhkan dengan heal ranking A atau B meski memakan waktu agak lama. Lance pasti membutuhkan beberapa hari untuk menyembuhkannya. Lance yang berada di tempat itu, bukannya membantu, dirinya hanya diam dan berdiri melihat pasien dari kejauhan. Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata, mengapa dia tak melakukan apapun? Bukankah pasien itu tidaklah begitu sulit untuk disembuhkan? Pasien itu pun terlihat terengah-engah, sambil memegang perutnya yang terluka parah. Pasien itu pun berkata di dalam hati, sialan, dari mana informasi itu bocor? Beberapa hari yang lalu, di Kabupaten August, sebelum pria itu terluka, dirinya itu pun berkata kepada seorang bangsawan. Aku dengar, Pangeran Bayangan melakukan hal yang hebat di perjamuan kali ini. Aku dengar Yang Mulia juga memberikan dia medali. Mendengar perkataan pria itu, bangsawan itu pun berkata, maksudmu, Raymond, dia mungkin memang healer yang hebat. Tapi dia tidak pantas mendapat gelar pangeran. Kita punya 3 pangeran di kerajaan Houston. Dan ini sudah menjadi perebutan kekuasaan yang sengit, hanya dengan adanya mereka bertiga. Mendengar perkataan bangsawan itu, pria tadi pun bertanya. Keluarga kita mendukung pangeran ketiga kan? Bangsawan itu pun menjawab. Iya, kandidat yang sepertinya akan mewariskan tahta adalah pangeran kedua. Makanya, misimu itu sangatlah penting. Kau harus bisa menyerahkan informasi ini ke pangeran ketiga. Bangsawan itu pun mengeluarkan sebuah surat dan memberikannya kepada pria itu. Setelah memberikan surat itu, bangsawan itu pun kembali berkata, karena pangeran kedua mengawasi kita, kau harus menyamar dan pergi ke tempat yang telah dijanjikan tanpa diketahui. Mendengar perintah itu, pria itu pun mengambil surat itu dan berkata, aku mengerti. Kemudian, pada saat menuju ke tempat pertemuan, pria itu pun ditusuk oleh pisau oleh orang yang tidak dikenal. Mengingat hal itu, pria itu pun berkata di dalam hati, ini bukan perampokan biasa, dia adalah pembunuh yang dikirim oleh pangeran kedua. Aku kehilangan jejaknya, tapi aku juga kehilangan banyak darah. Untuknya, klinik Belan ada di dekat sini. Direktur, Bugs, Healer Rank A. Pasti bisa mengobati lukaku. Kemudian, setelah berjalan cukup lama, akhirnya pria itu pun sampai ke klinik Belan. Pria itu pun masuk ke dalam, dan meminta pertolongan kepada para healer yang ada. Melihat hal itu, para healer pun dengan cepat, mendekati pria itu untuk memberikan pertolongan, dan salah satu healer pun berkata, pasien gawat darurat, perutnya ditusuk. Cepat panggil Chief Healer Lance. Pria itu pun menjadi lega, karena telah sampai ke klinik Belan. Kemudian, pada saat Lance telah sampai ke ruang penanganan, Lance dengan wajah jeleknya itu pun berkata, kenapa ada pengemis di sini? Pengemis tidak boleh ke klinik kita. Aku harus bersama dengan pasien seperti ini untuk beberapa hari agar bisa menyembuhkan lukanya. Kita rawat dia sekedarnya saja. Kirimkan dia ke klinik White yang mengobati rakyat miskin. Mendengar perkataan Lance, pria yang terluka itu pun segera bangkit, dan berkata dengan terlatih-tatih. Tunggu, aku dari keluarga August. Setelah mengatakan itu, pria itu pun kembali batuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Lance yang tidak percaya perkataan pria itu pun merasa jijik dan berkata, serius deh, beraninya pengemis datang ke klinik Belan. Raymond, yang khawatir dengan keadaan pasien itu pun mendekati Lance dan berkata, tunggu, tidak ada healer yang mampu menyembuhkannya di klinik White. Kalau dikirim ke sana, dia akan mati. Melihat Raymond khawatir, Lance dengan rencana busuknya itu pun berkata, kalau kau sebegitu khawatir padanya, bagaimana kalau kau yang sembuhkan dia? Kau sudah menyelamatkan putri dengan skillmu itu. Ini pasti mudah untukmu kan? Mendengar perkataan Lance, para healer pun bergosip di belakang Raymond dengan berkata, dia jadi banyak laga setelah menerima medali sebelumnya, kenapa sekarang jadi diam? Iya kan, dia pasti cuman beruntung. Teknik pengobatan itu atau apapun itu namanya, cuma sesuatu yang hanya ampuh di luka sederhana.
Raymond yang mendengar perkataan Lance tadi itu pun berpikir dan berkata di dalam hati. Rankku sebelumnya Rocky Resident, belum mampu menyelamatkannya. Butuh seorang spesialis. Tidak, setidaknya selevel Chief Resident. Memang benar, aku belum mampu menyembuhkan orang yang terluka parah. Melihat Raymond yang hanya diam tidak berkata apa-apa, Lance pun kembali berkata dengan wajah jeleknya. Kalau kau tidak bisa menyembuhkannya, kirim dia ke sana, Sir Raymond. Tunggu, kau bisa mengirimnya ke sana sendirian, jadi semua orang bisa melihat keramahanmu yang terkenal di antara para pasien. Mendengar perkataan Lance, Raymond yang kesal itu pun berkata, kau tidak malu pada dirimu sendiri. Sebagai Chief Healer kau bisa menyelamatkannya. Mendengar perkataan Raymond, Lance pun berkata, terus, klinik itu tempat untuk menghasilkan uang. Kita bukan sukarelawan yang mengobati orang miskin dengan gratis. Mendengar perkataan Lance, Raymond pun menjadi semakin kesal, dan berkata di dalam hati. Tujuanku adalah menjadi healer terbaik dan menikmati kekayaan. Ya, aku seseorang yang materialistik yang ingin menjadi healer untuk mendapatkan uang. Makanya ikut terlibat merupakan tindakan yang bodoh. Lebih baik aku diam saja. Namun, seorang healer tidak seharusnya berdiam diri saat ada pasien yang sekarat. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun berkata, aku mengerti. Akan aku kusembuhkan pasien ini. Pada saat mengatakan itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem ang berisi. The Heart of Steel muncul di tekadmu untuk menyelamatkan pasien. Kau mendapatkan keinginan kuku, tekad seperti baja. Lance, yang mendengar perkataan Raymond itu pun berkata dengan wajah songongnya. Maksudmu, dengan teknik pengobatan yang menyelamatkan sang putri. Baiklah, kalau gagal, artinya kau hanya beruntung saja bisa menyelamatkannya. Kami akan membongkar kebohonganmu pada Raja. Sir Raymond, kau harus siap dengan hukuman itu. Setelah mengatakan itu, Lance pun berjalan pergi meninggalkan Raymond bersama dengan para healer yang lain. Raymond yang melihat pasien itu pun berkata di dalam hati. Bisakah aku melakukannya? Jika aku gagal, aku akan kehilangan apa yang telah aku dapatkan di istana kerajaan dan mungkin saja akan dihukum. Tiba-tiba, Hansen pun datang menghampiri Raymond dan bertanya dengan ragu-ragu. Anu, bisakah aku membantumu? Aku ingat bagaimana aku membantumu dulu. Dua orang lebih baik daripada sendiri kan? Tentu saja, kalau kau tidak butuh bantuanku, aku akan. Mendengar tawaran dari Hansen, Raymond pun menjawab dengan nada gembira. Tidak, tentu saja, aku butuh bantuan. Makasih Hansen, aku butuh bantuanmu. Setelah mengatakan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Yah, aku tidak sendirian, aku bisa melakukannya, waktu itu juga aku bisa melakukannya. Kemudian, Raymond pun meminta tolong kepada Hansen dengan berkata, aku ingin kau memasak air untuk sterilisasi dan memanaskan jarum di api. Dan pastikan area operasi steril sebersih mungkin. Mendengar perintah itu, Hansen pun segera memenuhinya sambil berkata, baiklah, lalu, di ruangan operasi, Raymond yang sudah bersiap itu pun berkata di dalam hati. Akan lebih baik kalau kami melakukan transfusi darah sebelum operasi. Tapi dataran Laipentaina masih belum memiliki alat atau teknik untuk melakukan transfusi darah. Aku harus memasukkan carian ini untuk menjaga area vitalnya dulu. Kemudian, Raymond pun mengambil salah satu alat steril yang ada di mejanya, sambil berkata di dalam hati. Lalu, aku harus memprioritaskan untuk menghentikan pendarahan dengan operasi. Raymond pun mengaktifkan skill Surgeon Nimble Hand Melee-nya dan memulai operasinya. Pada saat ingin membelah perut pasien, Raymond pun berkata di dalam hati. Aku penasaran, apa ini karena stat sense-ku 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan saat operasiku yang dulu, aku bisa membuka abdomennya dengan lebih lancar. Pada saat membelah perut pasien, darah pun bermuncratan keluar. Melihat hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Darah di dalam rongga perut mulai melonjak keluar. Aku belum pernah melihat pendarahan sebanyak ini sebelumnya. Hansen yang melihat darah keluar itu pun menjadi khawatir dan bertanya kepada Raymond. Sir, darahnya banyak sekali. Apa tidak apa-apa, Raymond? Yang fokus pada operasinya itu pun tidak menjawab pertanyaan Hansen, dikarenakan darah menutupi penglihatan Raymond, sehingga Raymond tidak bisa menemukan di mana pendarahannya terjadi. Hansen yang pertanyaannya tidak dijawab itu pun memanggil Raymond dengan berkata, Sir, Raymond. Melihat dirinya kembali diabaikan, Hansen pun memanggil Raymond dengan nada keras, dan bertanya. Raymond, apa yang harus kulakukan, apa ada yang bisa aku bantu? Mendengar perkataan Hansen, Raymond yang menyadari dia memiliki rekan itu pun berkata di dalam hati. Oh iya, aku punya Hansen di sini. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Hansen tadi. Kau ingat kain yang sudah kita desinfektan tadi?
lap darahnya dengan itu. Mendengar perkataan Raymond, Hansen pun segera menurutinya, dan mulai mengelap darah yang ada di perut pasien. Raymond pun melanjutkan operasinya, sambil berkata di dalam hati. Ya, walau cuma sebentar, tapi aku bisa melihatnya. Itu, mesenteriumnya. Pisaunya melewati mesenterium dan menyebabkan pendarahan dari pembuluh darah di dalamnya. Kalau cuma satu pembuluh darah, aku bisa menghentikannya dengan mengikatnya. Tapi ada begitu banyak pembuluh darah yang rusak. Dalam keadaan seperti ini, aku harus membakar semua pembuluh darahnya sekaligus. Tetapi, tidak mungkin menghentikan pendarahan tanpa bovi. Atau unit bedah listrik. Apa yang harus kulakukan? Apa ada yang bisa aku gunakan? Kemudian, Raymond pun teringat bahwa dirinya itu mempunyai sihir. Raymond pun membuka panel sistemnya, dan membuka market sambil berkata di dalam hati. Browse market, beli skill, basic flame magic. Setelah melakukan hal itu, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem bahwa dirinya telah membeli skill ranking D yaitu flame magic, dan menggunakan 80 poin skill untuk membelinya. Kemudian, Raymond pun mengeluarkan sihir apinya sambil berkata di dalam hati. Apa aku bisa mengontrol jarak sihir api dengan baik? Kalau aku membakarnya, selesai sudah. Tiba-tiba, Raymond pun mendapatkan pemberitahuan sistem yang berisi. Intelekmu lebih tinggi daripada rank sihir yang kau gunakan. Kemampuanmu mengontrol sihir meningkat. Melihat hal itu, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati. Intelektualku, aku pikir statnya hanya akan naik dari teknik pengobatan. Tapi itu juga membantu penggunaan sihir. Bagus deh, aku menaikkan statku. Raymond pun melanjutkan operasinya, dan menggunakan sihir apinya. Hansen yang melihat Raymond menggunakan sihir itu pun terkejut dan berkata di dalam hati. Sihir? Raymond bisa menggunakan sihir juga. Beberapa saat kemudian, setelah Raymond selesai menggunakan sihir apinya, Raymond pun kembali berkata di dalam hati. Selesai? Tidak berhenti sepenuhnya, tapi berkurang secara signifikan. Sekarang, aku bisa mengikat pembuluh darah terbesar untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian, Raymond pun meminta tolong kepada Hansen untuk membantunya melakukan operasinya. Setelah selesai, Raymond pun menjahit perut dari pasien, dan setelah selesai menjahitnya, Raymond pun menjadi lega. Hansen yang mengingat Raymond menggunakan kekuatan sihir tadi pun bertanya kepada Raymond. Raymond, kau tadi pakai sihir kan? Mendengar pertanyaan Hansen, Raymond pun menjadi panik dan berkata di dalam hati. Ah, aku lupa kalau ada dia. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun mencoba mencari alasan dengan berkata. Ah itu, hanya hobi saja. Mendengar jawaban dari Raymond, Hansen pun kembali bertanya. Kau mempelajari sihir karena hobi? Raymond pun kembali menjawab. Maksudku, waktu aku meneliti reruntuhan kuno, aku juga mendapatkan kemampuan sihir. Pendengar jawaban itu, Hansen yang sangat penasaran itu pun kembali bertanya. Reruntuhan kunonya, memangnya ada di mana? Raymond yang kehabisan ide itu pun menjawab ngasal. Dia langsung runtuh pas aku keluar. Jadi aku pikir, tidak ada seseorang yang bisa masuk ke dalam lagi. Hansen, yang mengetahui bahwa Raymond berbohong kepadanya itu pun menjadi kesal dan berkata di dalam hati. Dia meracau karena dia tidak mau memberitahuku ya. Tetapi, aku juga tidak akan mau orang lain mendapatkan kemampuan seperti itu. Lalu, Raymond pun berkata, sekarang itu tidak penting, kita harus melanjutkan pengobatannya kan. Mendengar perkataan itu, Hansen pun menyetujuinya. Lalu, Raymond yang telah mengatakan itu tadi pun berkata di dalam hati. Sisanya tinggal pembersihan, memperbaiki mesenterium, dan pengobatan-pengobatan kecil lainnya. Syukurlah pisaunya tidak menusuk terlalu dalam. Hansen, yang melihat kemampuan dari Raymond itu pun berkata di dalam hati. Orang yang aneh. Aku pikir dia itu seseorang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan sama sekali, tapi di sini dia mempunyai prestasi dari kerajaan, dan kemampuan anehnya. Apapun metodenya, yang jelas, teknik pengobatannya mampu menyelamatkan para pasien yang tidak menggunakan heal. Aku penasaran, apa dasar teknik ancient healing? Bukankah aku bisa mempelajarinya juga, sepertinya lebih efektif dibandingkan heal. Aku yakin Raymond akan menolakku jika aku meminta untuk diajari olehnya kan. Dia bahkan tidak mau memberitahukan lokasi reruntuhan kuno itu. Beberapa saat kemudian, Raymond pun telah selesai melakukan operasinya. Raymond pun menjadi sangat gembira, dan berakta kepada Hansen. Terima kasih atas bantuanmu. Karenamu, kita menyelamatkan pasien lain. Pasti akan mustahil menyelamatkan pasiennya tanpa bantuanmu kemarin dan saat ini juga. Beberapa saat kemudian, pasien pun kembali sadar dari tidurnya. Melihat pasien sadar, Raymond pun menjadi senang. Pasien pun bertanya kepada Raymond, apakah dirinya saat ini di klinik White.
Raymond pun menjawab, bukan, ini klinik Belan. Lukamu sangat parah, jadi kami harus mengobatimu secepatnya. Mendengar perkataan Raymond, pasien pun berkata, tapi Hilaire tadi bilang, untuk membawaku ke klinik White. Tiba-tiba, bangsawan tadi pun masuk ke dalam dan berkata, Clearen, ternyata, napa pasien itu adalah Clearen, dan bangsawan ini adalah ayahnya, yaitu Count Auguste. Melihat Clearen sudah sadar, Auguste pun berkata, anakku, kau masih hidup. Hansen, yang melihat kedatangan bangsawan ke klinik Belan itu pun berkata di dalam hati. Bangsawan Dair Selatan, Count Auguste. Pasien ini adalah anak dari Count Auguste. Clearen pun terkejut melihat kedatangan ayahnya yang penuh khawatir. Lalu, Auguste pun berkata sambil memegang tangan Clearen. Klinik Belan ya, memang biayanya mahal, tapi kemampuan mereka itu terjamin. Apa Direktur Buck yang menyelamatkanmu, atau Chief Hilaire Langs? Siapapun itu, aku akan memberinya banyak hadiah untuknya. Mendengar perkataan Auguste, Hansen pun berkata sambil menunjuk Raymond. Orang ini yang menyelamatkan Tuan Muda, Sir Raymond. Mendengar perkataan Hansen, Clearen pun terkejut dan berkata di dalam hati. Pangeran bayangan yang menyelamatkan putri di istana. Lalu, Hansen pun kembali menjelaskan kepada Auguste dengan berkata, Chief Hilaire Langs menolak untuk mengobatinya, dan meminta kami untuk mengirimnya ke klinik. Tafsir Raymond mengambil resiko dan menyelamatkan putra Anda. Mendengar penjelasan dari Hansen, Auguste pun menjadi bingung dan bertanya. Dia menolak menobatinya, kenapa? Mendengar pertanyaan ayahnya, Clearen pun menjawab. Dia mungkin mengira aku tunawisma karena melihat penampilanku. Dan dia mungkin berpikir aku tidak mampu membayar pengobatannya. Mendengar perkataan anaknya, Auguste pun menjadi kesal dan berkata, beraninya dia. Lalu di sisi lain, di ruangan Langs. Langs pun mendapatkan kabar bahwa bangsawan Auguste datang ke klinik Belan. Mendengar kabar itu, Langs dengan wajah bodohnya itu pun berkata, apa, Count Auguste datang ke klinik kita? Kenapa kau tidak memberitahuku dari tadi? Kalau bangsawan agung mengunjungi klinik kita, bukankah jelas kalau Chief Hilaire harus pergi dan menyambut mereka? Langs pun langsung dengan cepat, berlari menuju ke ruang pelayanan untuk menyambut kedatangan Auguste. Pada saat di perjalanan menuju ruang pelayanan, Langs pun berkata di dalam hati dengan perasaan gembira. Kenapa bangsawan agung ada di klinik kami? Apa ada seseorang yang dia kenal di antara pasien kami? Aku tak percaya, belakangan ini kami diakui oleh para bangsawan. Kemudian, Langs setelah sampai ke ruang pelayanan itu pun membuka pintu ruangan itu sambil berkata, permisi, maaf atas keterlambatan saya untuk menyambut Anda, tamu spesial kami. Nama saya Langs, Chief Hilaire di klinik Belan. Pada saat masuk ke dalam, Auguste yang kesal terhadap Langs itu pun menatap sinis ke arahnya sambil berkata, Ho, kau si Langs yang mau membiarkan putraku mati. Mendengar perkataan Auguste, Langs yang kebingungan itu pun terdiam. Langs pun berpura-pura tidak melakukan penolakan untuk menyelamatkan anaknya Auguste, dengan berkata, masa kau membiarkan anaknya mati, haha, kan tidak masuk akal. Mendengar hal itu, Clearen dan Auguste pun menatap sinis ke arah Langs. Kemudian, Langs yang melihat ternyata pasien sebelumnya itu adalah anak dari Auguste, Langs pun terkejut dan berkata di dalam hati. Tunggu, apakah orang itu? Setelah memikirkan hal itu, Langs pun mencari-cari alasan dengan wajah panik, dan berkata, ini salah paham, aku tidak mungkin membiarkannya mati. Aku pikir Sir Raymond, yang menyembuhkan putri, harus mengobatinya. Jadi, aku membiarkannya menyembuhkannya. Mendengar hal itu, Clearen pun langsung bangkit dari tidurnya, dan menjadi marah. Clearen pun berkata, biarkan dia menyembuhkani. Matamu itu, aku lihat sendiri tahu. Kau bilang sangat merugikan saat menyembuhkan pengemis miskin. Aku juga tahu kau marah saat pengemis datang ke klinik Belen. Mendengar perkataan Clearen, Auguste pun berkata kepada Langs dengan tatapan sinisnya. Kau tidak hanya mengabaikan anakku agar mati, tapi kau juga mencoba membohongi bangsawan. Mendengar hal itu, Langs pun langsung menunduk ampun dan meminta maaf kepada Auguste, dengan berkata, maafkan saya Count, aku membuat kesalahan besar karena tidak menyadari adanya bangsawan. Auguste, yang mendengar perkataan Langs itu pun semakin kesal dan berkata, kesalahan, lalu, maksudmu jika itu bukan bangsawan, kau akan membiarkan mereka mati. Memikirkan orang sepertimu berurusan dengan nyawa orang dan menyebut diri sendiri sebagai dokter. Menjijikkan. Setelah mengatakan itu, Auguste pun meminta pengawalnya, untuk membawa Langs dengan berkata, bawa dia, aku akan mengadili dia karena mencemooh seorang bangsawan dan membuatnya membayar semuanya. Mendengar hal itu, pengawal Auguste pun mematuhi perintahnya. Langs pun seketika panik, mendengar bahwa dirinya akan dibawa dan akan diadili. Langs pun berusaha memohon ampun kepada Auguste,
akan tetapi hal itu percuma. August pun berkata, ampun, kau bahkan tidak merasa kasihan pada orang miskin. Jadi kenapa kau meminta mengampunan? Dengan nama Count August, aku akan mengusirmu sebagai dokter di kerajaan Houston. Tidak, tapi di seluruh kekaisaran lintas aliansi. Mendengar hal itu, Lance pun langsung lemas tidak berdaya. Pengawal August itu pun langsung membawa Lance pergi dari klinik itu, untuk diadili nanti. Raymond, yang melihat hal itu pun tersenyum dan berkata di dalam hati. Aku tak kasihan padanya, dia memang pantas merasakannya. Tiba-tiba, August pun berdiri, dan berjalan menghampiri Raymond. Lalu, August pun memberi hormat kepada Raymond sambil berkata, maaf saya telat menyambut kedatangan Anda karena situasi barusan. Terima kasih banyak. Melihat August memberi hormat kepadanya, Raymond pun terkejut dan berkata di dalam hati. Seorang bangsawan menunduk padaku. Wah, jarang-jarang menerima ucapan terima kasih dari bangsawan. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun berkata, bukan apa-apa. Angkatlah kepala Anda Count, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Mendengar perkataan Raymond, August pun berkata, jika bukan karenamu, kami akan kehilangan pewaris dari keluarga Count August. Bagaimana aku bisa membayar kebaikanmu? Mendengar perkataan itu, Raymond pun tersenyum dan berkata di dalam hati. Oh, apa ini artinya hadiah? Dari bangsawan lagi. Raymond pun tampak kegirangan memikirkan di mana dirinya mendapatkan hadiah kekayaan dari bangsawan. Lalu, August pun kembali berkata, kau seorang dokter dengan integritas. Kau bilang, kau tidak ingin emas dan perak dari kerajaan. Ini sulit, aku ingin tahu dengan apa aku bisa membalasmu, untuk memuaskanmu. Mendengar hal itu, harapan Raymond pun musnah, dirinya itu pun menjadi kesal di dalam hatinya dan berkata, tidak, itu cuma pura-pura. Tentu saja uang itu yang terbaik. Kemudian, August yang mendapat ide untuk hadiah Raymond pun berkata, bagaimana kalau keluarga Count August menganggapmu, Raymond, sebagai teman? Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, teman, lalu artinya apa? August pun menjawab, seperti yang dikatakan, kau memiliki medali The Bringer. Tetapi masih belum berhak untuk berpendapat. Jadi, keluarga kami akan mendukungmu. Mendengar jawaban itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Jika aku berteman dengan bangsawan, orang lain tidak akan berbicara sembarang mengenai diriku lagi. Setidaknya untuk orang-orang yang tidak ingin mendapat ancaman dari keluarga Count August. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun mengucapkan terima kasih atas hadiah yang diberikan oleh Count August. Mendengar ucapan itu, August pun berkata, tidak perlu berterima kasih. Aku benar-benar sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan anakku. Jika ada yang kau inginkan lagi, bilang saja, tidak usah sungkan. Lalu, Raymond pun berkata kepada August, Count, meski teman, Anda tetap harus membayar biaya pengobatannya. Tentu saja, aku tidak mengharapkan emas atau perak. Tapi ini adalah kebijakan dokter bahwa Anda tetap harus membayar, bahkan sebagai teman. Ini tagihannya. Raymond pun memberikan tagihan pengobatan kepada August. Dan berjalan pergi sambil berkata di dalam hati, aku pikir dia beneran pengemis yang tidak punya uang. Untunglah. Bagus, 2 pulau dalam satu kayuhan. Setelah menerima tagihan dari Raymond, August pun terduduk di samping Cleren, dan hanya diam membisu. Lalu, Cleren yang mendengar hadiah yang diberikan ayahnya kepada Raymond itu pun bertanya. Ayah, kenapa kau memberinya hadiah seperti itu? Mendengar pertanyaan itu, August pun bertanya. Apa terlalu berlebihan ya? Cleren pun menjawab. Bukan begitu. Jika aku mati, pangeran kedua akan merencanakan, pangeran ketiga dan keluarga kita akan mengalami banyak kesulitan. Mendengar jawaban itu, August pun berkata, ya, itu sebabnya hadiah apapun tidak sia-sia, tapi Cleren, kau pikir apa yang akan terjadi sekarang? Cleren pun menjawab, situasi akan semakin kacau karena perebutan penerus tahta, karena pangeran kedua, ketiga, atau keempat tidak akan mundur. Mendengar jawaban itu, August pun kembali bertanya. Lalu, apa kau pikir Raymond akan mampu menghindari bahaya itu? Ada yang bilang, kalau sebuah jarum yang tajam saja bisa keluar dari kantong. Pria tanpa talenta sepertinya tidak berbahaya. Tapi barusan Raymond, menunjukkan bakatnya dan itu tidak bisa diabaikan. Dia orang yang punya hubungan dengan darah bangsawan yang juga memiliki bakat yang terlihat. Bagaimana dia menghadapi para pangeran yang memperebutkan kekuasaan? Semakin jauh ia berkembang, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkannya. Dia akan terjebak di putaran masalah itu, dan pasti akan semakin sulit baginya untuk bertahan. Aku hanya ingin melihatnya menjadi seorang dokter.
Aku harap keluarga kita bisa menjadi pelindungnya. Lalu di sisi lain, di dalam istana kerajaan, Pangeran kedua, Chiron, yang mendengar kabar kalau Cleren diselamat oleh Raymond itu pun tertawa, dan berkata, "Ho, Raymond menyelamatkan Cleren." Lalu terdapat seorang pria, yang sedang berlutut kepada Chiron, dan meminta maaf dengan berkata, "Maaf, Yang Mulia, dia mendapatkan luka kritis, dan klinik Belan dikenal sebagai tempat yang tidak akan mengobati orang yang tidak membawa apa-apa, jadi kami tidak tahu dia akan bertahan." Mendengar perkataan itu, Chiron pun berkata, "Menarik, terakhir kali, dia menyembuhkan Sofia. Aku pikir dia tidak berbakat di penyembuhan. Yah, baiklah, kita batalkan saja rencananya." Raymond, pria bermata polos itu menghancurkan rencanaku. Bagiku, dia itu pupi yang lucu. Setelah mengatakan itu, Chiron pun bangkit dari duduknya, dan melihat ke arah luar jendela sambil berkata, "Mulai dari sekarang, aku akan mengawasinya. Rupanya, pupi membosankan kita terus mencoba berubah." Lalu, di sisi lain, di tempat Raymond berada, Raymond yang sedang sangat gembira itu pun berkata, akhirnya hari ini datang juga. Alasan kenapa aku bertahan bekerja selama 5 tahun di sini. Alasan kenapa aku tinggal di klinik Belen yang konyol dan menjijikkan ini. Adalah untuk ujian kualifikasi healer. Akhirnya, aku bisa bebas dari pemagang dan menjadi dokter beneran. Kemudian, terdapat sekelompok seorang healer, yang sedang saling bergosip. Yang dimana, mereka mendengar bahwa ketua healer, yaitu Lance dikeluarkan. Kemudian, mereka pun juga berkata, bahwa pada saat Raymond menyembuhkan Tuan Putri, Raymond hanya beruntung pada saat itu. Mendengar perkataan teman-temannya, wanita berambut pirang pun berkata, bahwa hal itu tidak mungkin hanya keberuntungan, karena itu sudah ketiga kalinya Raymond melakukan penyelamatan. Teknik medis yang digunakan oleh Raymond, mungkin berbeda dari Hill, tapi masih bekerja. Ucap wanita berambut pirang itu. Mendengar hal itu, teman-temannya itu pun menjadi kesal dan berkata, bahwa hal itu tidak mungkin, karena itu hanyalah pseudoscience. Sedikit informasi, pseudoscience adalah ilmu yang rumusannya kelihatannya masuk akal, tapi susah diuji kebenarannya. Mendengar teman-temannya menolak hal itu, wanita berambut pirang itu pun menyuruh mereka untuk tenang, dan kembali berkata, bahwa Yang Mulia, sang raja sendiri, mengakui teknik medis tersebut. Teman-teman wanita itu pun kembali menolak fakta tersebut, dengan mengatakan, bahwa Yang Mulia hanya tergoyahkan karena Raymond adalah anaknya. Setelah membicarakan hal itu, teman wanita itu pun berkata, bahwa saat ini, Raymond melamar ujian lisensinya. Karena hal itu, hasilnya akan membuktikan seberapa remeh teknik medis yang dipakai Raymond. Hansen, yang mendengar perkataan mereka itu pun menjadi khawatir dengan Raymond. Beberapa saat kemudian, ujian lisensi pun dimulai. Tampak para healer sedang duduk menunggu giliran mereka untuk dipanggil oleh pengawas. Raymond, yang sedang kesenangan dikarenakan dirinya mengikuti ujian lisensi itu pun berkata di dalam head. Aku akhirnya melamar untuk ujian kualifikasi setelah 5 tahun, aku menunggu sangat lama untuk ini. Kemudian, para healer yang berada di ruang tunggu, mereka yang melihat keberadaan Raymond pun mulai menggosipinya. Raymond, yang mendengar perkataan mereka itu pun mulai patah semangat, dan berkata di dalam hati. Jika aku gagal di sini, apa yang akan terjadi? Apa aku akan mendapatkan kesempatan untuk melamar lagi? Apa yang orang-orang akan katakan? Mereka berkata, mereka tahu bahwa aku gak berguna. Hansen, yang melihat Raymond termenung, berusaha menenangkannya dengan berkata, Senior, apa yang akan kau lakukan kalau kau lulus? Kau harus magang selama 5 tahun, untuk mengambil ujian ini. Apa ada yang ingin kau lakukan saat sudah menjadi healer? Mendengar perkataan itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Sesuatu yang aku ingin lakukan. Aku pengen makan daging. Daging sapi, daging panggang, tenderloin, sirloin, dan flank. Tapi, aku gak bisa bilang itu. Jadi, sesuatu yang ingin kulakukan saat aku masih magang. Setelah memikirkan hal itu, Raymond pun menjawab pertanyaan Hansen tadi, dengan mengatakan bahwa dirinya itu ingin merawat pasien juga. Setelah mengatakan hal itu, Raymond pun berkata di dalam hati. Benar, merawat pasien dan melihat wajah mereka. Aku ingin merasakan perasaan itu. Skill pasif Raymond yaitu Heart of Steel pun telah aktif, dan membuat Raymond menjadi lebih tenang. Hansen, yang mendengar impian dari Raymond itu pun berkata, keren, ku harap kau lulus. Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, iya, aku pastikan aku lulus. Wanita berambut pirang tadi, yang melihat Raymond bersikap tenang itu pun terkejut, dan berkata di dalam hati. Dia gak gugup, apa dia percaya dengan teknik medis miliknya? Kemudian,
Giliran Raymond untuk masuk pun telah tiba. Raymond pun dipanggil oleh pengawas ujian, untuk segera masuk ke dalam ruangan ujian. Lalu, setelah Raymond masuk, salah satu pengawas pun menanyakan identitas dari Raymond, dan memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Raymond pun menurutinya, dan menunjukkan kekuatan healingnya di depan pengawas. Akan tetapi, skill healing Raymond pun gagal. Melihat hal itu, para pengawas pun tertawa, dan berkata, bahwa hal itu bahkan tidak layak untuk ujian kenaikan. Raymond pun berusaha memberitahu kepada para pengawas, bahwa healing bukanlah keahliannya, akan tetapi, sebelum dirinya menjelaskan, pengawas itu pun menyuruh Raymond untuk keluar, dan berkata agar jangan membuang-buang waktu mereka. Akan tetapi, Raymond yang datang ke tempat itu pun sudah menyangka hal ini akan terjadi. Jadi, Raymond pun membeli sebuah skill pada panel sistem, yaitu skill Active Eloquence. Eloquence adalah skill yang dapat membantu Raymond untuk memberitahukan cerita yang lebih baik. Setelah menggunakan skill itu, Raymond pun berkata kepada pengawas, "Apa Anda mengatakan bahwa Healing Tower akan melawan perkataan Yang Mulia Raja?" Mendengar hal itu, salah satu pengawas pun terkejut. Lalu, Raymond pun kembali berkata, "Aku sadar kekuatan penyembuhanku masih kurang, tapi teknik medis yang kugunakan sebagai metode perawatan resmi diakui oleh Yang Mulia, Odin Houston, itu sendiri. Bisakah aku menganggap ini sebagai Healing Tower?" Secara terang-terangan menghiraukan keinginan dari Raja Houston. Mendengar hal itu, para pengawas pun langsung panik. Lalu, salah satu pengawas pun berkata, "Tentu tidak, tapi semua healer dari Federasi Kekaisaran berhubungan dengan Healing Tower. Healing Tower tidak mengakui perawatan lain selain heal. Jika kami mengakui teknik medismu, maka artinya kami menentang Healing Tower." Mendengar hal itu, Raymond pun berkata, "Itu jika Anda mengakuinya tanpa mengetesku. Tapi jika Healing Tower di negara Houston menghormati Raja Houston, maka seharusnya Anda setidaknya memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa metode perawatanku bekerja." Mendengar perkataan Raymond, pengawas yang memakai kacamata pun berkata kepada pengawas yang berambut merah, dengan berkata, "Dia benar, jika kita mengusirnya tanpa mengetesnya, mungkin kita akan terlihat seperti tidak mematuhi Yang Mulia." Mendengar perkataan itu, pengawas berambut merah pun berkata, "Baiklah, kita akan memberimu kesempatan. Jika kau bisa menyembuhkan pasien ini, kita akan mengakuinya." Kemudian, Raymond pun diberikan sebuah dokumen, yang berisi identitas dari pasien yang akan ditanganinya. Setelah melihat gejala pada pasien, Raymond pun terkejut. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.